setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh Tuhan, kami selalu bersyukur, kami selalu bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Kau baik, kasih-Mu untuk selamanya. Haleluya, oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hidupku. Oh haleluya,
sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Katakan, Kaulah Bapa-Ku. Haleluya. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat hidup-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Sekali lagi katakan,
Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Oh haleluya, kami menyembah namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, kuasa-Mu nyata sempurna. Oh Yesus, inilah pengakuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sanjung di atas segalanya. Kami bersyukur untuk hidup yang telah Engkau berikan bagi kami sampai hari ini. Dan kami yakin dan percaya penyertaan-Mu akan tetap sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan lebih pada pagi hari ini. Kami mau meninggikan Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan kami yang sanggup melakukan segalanya, Tuhan kami yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, Tuhan kami yang sanggup mengubah keadaan dari yang tidak baik menjadi baik. Itulah Tuhan yang kami sembah pada pagi hari ini. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, dan kami mempunyai iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, Kau berikan jamahan-Mu yang luar biasa. Kau akan menunjukkan bahwa Kau Tuhan yang luar biasa pada pagi hari. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan selesaikan di dalam nama Yesus. Hidup-Mu aman di dalam Tuhan. Oh terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami siap memuji-Mu lebih lagi pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan dari segalanya. Haleluya. Semua jemaat Tuhan yang percaya dimanapun berada, mari kita bersama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Hari kita memuji Tuhan. Tidak ada alasan untuk tawar hati, karena Tuhan ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada
berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kekuatan dari Tuhan kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, Engkau luar biasa Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan segalanya. Pada pagi hari ini kami mau percaya, bukan karena melihat apa yang ada di depan kami Tuhan, tapi kami mau percaya karena firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Sekali kita katakan, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Teguhkan kami Tuhan dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk lebih lagi Tuhan dekat padamu Tuhan. Percaya penuh akan firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini. Kami siapkan hati kami siapkan tubuh jiwa roh kami untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Shalom manusia yang perkasa, mari kita bersatu hati mendeklarasikan iman kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Saudara mengangkat tangan kananmu bersama dengan saya, kalimat demi kalimat kita mendeklarasikan iman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami buka hati kami itu firman-Mu. Roh Kudus pimpin pemberitaan firman-Mu ini dan ukirkan di loh hati kami. Supaya sungguh kami hidup oleh firman-Mu, kami hidup oleh kebenaran-Mu. Kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam Yohanes 17, yaitu tentang doa Tuhan kita kepada Bapa di surga. Kita lanjutkan di ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Fokus kita pada pagi hari ini adalah pada kalimat mereka itu milik-Mu. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku. Tuhan Yesus memberikan sebuah statement, sebuah pernyataan yang sangat kuat dan sangat tegas mengatakan kepada kita
bahwa para murid pada waktu itu dan kepada kita, semua orang yang percaya kepadanya di segala abad, segala zaman, sepenuhnya adalah milik Bapa. Milik Bapa yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Ini berarti kita juga adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang percaya kepada Kristus sepenuhnya dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah milik Bapa, miliknya, milik Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran ini Tuhan Yesus ulangi lagi di ayat ke-9 dan yang ke-10. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu. Sebab kita adalah miliknya. Terus? Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Segala milik Tuhan Yesus adalah milik Bapa, dan segala milik Bapa adalah milik Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah dipermuliakan di dalam kita. Para kekasih Kristus, pernyataan ini betapa pentingnya ketika dicetuskan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk menenangkan batin kita. Untuk meneduhkan hati kita dalam mengarungi hidup kita di muka bumi ini. Kita bukan sosok pribadi yang tanpa Tuhan. Kita bukan sosok pribadi yang bertualang dari satu kesenangan kepada kesenangan berikutnya. Dengan mencari kepuasan dan ketenangan dan kejaminan keamanan. Tidak, kita adalah sosok pribadi yang bertuan. Kita dimiliki oleh pemilik yang maha kuat. Oleh Bapa kita, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Para kekasih Kristus, mengetahui kebenaran prinsip dasar ini bahwa kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah milik Bapa dan milik Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan memiliki kita, saudaraku dikasih Tuhan? Ada dua prinsip dasar. Yang pertama, secara umum kita ketahui bahwa semua orang yang diciptakan oleh Tuhan adalah milik Tuhan. Itu prinsip yang umum, saudaraku. Walaupun di prinsip umum ini tidak semua orang menyadari atau mengakui hidup kesadaran dia adalah milik Tuhan. Itu terbukti mereka hidup, mereka menjadi tuan atas diri mereka masing-masing. Atau mereka mempertuankan yang lain untuk mengatur hidup mereka. Bukan Tuhan pencipta yang mengatur hidup mereka. Tapi bagaimanapun pengakuan mereka atau ketidakpengakuan manusia atas kepemilikan Tuhan atas hidupnya tidak bisa meniadakan bahwa Tuhan adalah pemilik manusia. Tuhan adalah pemilik mutlak atas manusia. Nanti akan tiba waktunya, akan dibuktikan ketika semua orang telah selesai menjalani hidupnya di bumi ini, dia harus menghadap kepada Tuhan. Dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari semua manusia yang diciptakan. Itu yang pertama, saudaraku. Alasan kedua, bagaimana Allah memiliki kita jauh lebih dari sekedar dia menciptakan kita, tapi lebih dalam lagi dia menebus kita, saudaraku. Dia membeli kita dengan nyawanya, dia membeli kita dengan harga anaknya yang tunggal, yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menebus kita dengan nyawanya. Jadi dua kali Allah memiliki kita. Pertama kali sudah cukup kuat dia menjalankan hak dominasinya atas kita. Tapi itu pun ditujukan yang kedua dengan tujukan kasih yang sangat luar biasa. Dia mati menebus kita, menggantikan posisi kita. Dia betul-betul pantas mendapatkan hak kepemilikan atas kita. Bukan hanya karena dia pencipta semata, tapi karena kasihnya yang tak terbalas oleh kita. Melulu lantakan kekerasan hati kita. Sehingga membuat kita rela dimiliki, mengabdi kepadanya. Ini terlihat dengan jelas diberitakan kepada kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 14 dan 15. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, satu orang sudah mati untuk semua orang,
maka mereka semua sudah mati. Maka mereka semua sudah mati. 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi saudaraku, secara legal mengatakan kepada kita, Yesus Tuhan kita, Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus seluruh manusia. Dan Dia mati menggantikan semua manusia. Bahkan semua manusia yang olehnya Dia untuk mereka Dia mati, maka mereka semua manusia yang ada itu menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun yang terkecuali. Tidak ada satupun yang terkecuali. Ini tentu tidak berarti bahwa mereka secara otomatis akan hidup untuk Tuhan. Tapi orang-orang yang menyadari kebenaran ini dan hidup dalam kebenaran bahwa Kristus telah mati untuk dia dan dia dimiliki oleh Kristus, ketika dia hidup kesadaran kebenaran ini, maka penguasaan kepemilikan Tuhan akan berlaku atas hidupnya. Ketika penguasaan itu sebagai pemilik atas hidup kita diberlakukan, maka jaminan yang paling aman itu menjadi warisan kita. Jaminan damai sejahtera yang sempurna menjadi milik kita. Bahkan tujuan kita menjadi manusia, menjadi ciptaannya akan tercapai, tergenapi dengan sempurna. Para kekasih Kristus, kebenaran perlu kita pahami dengan segenap hati kita. Sebab ketika seseorang tidak memahami kebenaran ini, ketika dia menjadi manusia di muka bumi ini, hidupnya hanya bertualang dari satu kesenangan ke kesenangan berikutnya dan tidak pernah ada damai sejahtera. Tidak pernah ada ketenangan sejati dalam hidupnya. Dia boleh sukses mengumpulkan sebanyak-banyaknya fasilitas di dunia ini. Tahu pada akhirnya dia harus berpisah dengan dia kumpulkan. Pada akhirnya dia akan mengalami sebuah kesedihan. Sebab saudaraku, semua tujuan hidup yang sempurna itu hanya bisa tercapai ketika kita menyadari dan hidup dalam kepemilikan Tuhan atas kita. Kepemilikan Tuhan atas kita. Nah, bagaimana kita memahami akan kepemilikan Tuhan atas kita, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, untuk memahaminya saya gunakan sebuah penjelasan yang sederhana yang ada pada kita masing-masing. Kalau kita secara pribadi, kalau kita memiliki barang-barang yang berharga, saudaraku dikasih Tuhan, kita sebagai pemilik kita akan menjagai dengan segenap kekuatan kita. Apalagi berkenaan dengan orang-orang kita cintai, keluarga kita. Kita akan menjaganya, kita akan menyediakan apa yang dibutuhkan untuk menjaga, memelihara orang-orang yang kita cintai, saudaraku. Jadi untuk memahami kepemilikan Tuhan, kita pandang dua sisi. Yang pertama dari sisi pemilik Tuhan yang adalah sumber pemulanya. Kalau kita melihat kepada sumber pemula yang memiliki kita, kita sadar betul dia adalah penguasa satu-satunya. Dia adalah penguasa mutlak yang berhak penuh atas seluruh miliknya. Dia punya kemampuan untuk menjaga, melindungi. Dan dia semata-mata hanya punya kebaikan untuk apa yang dia miliki, yang telah dia ciptakan. Yaitu kita manusia, saudaraku. Dan lebih dari itu, kalau kita memahami kepemilikan Allah atas kita dari sisi pemilik Allah atas kita, saudaraku. Maka kita akan mengetahui satu hal yang sangat pasti. Bahwa dia menetapkan sebuah tujuan yang sempurna untuk kita. Karena Tuhan menciptakan kita, memiliki kita. Dengan satu tujuan untuk menggenapi, untuk kemuliaannya. Nah, ketika dia menetapkan kita untuk mencapai kemuliaannya, dia pasti memfasilitasi segala sesuatu untuk mencapai tujuannya itu. Jadi kalau kita memahami ini, hidup dalam kesadaran kita dimiliki oleh Tuhan semesta alam, yang menciptakan kita, membeli kita dengan nyawa anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian dia memiliki tujuan yang sangat jelas untuk kemuliaannya, adalah jelas juga adalah untuk kebahagiaan kita yang paling maksimal.
maka kita tahu pasti Dia pasti memfasilitasi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Dia menciptakan kita, memiliki kita. Apalagi terlebih lagi ketika Dia mengorbankan nyawa anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti saudaraku dikasih Tuhan, kepemilikan Allah atas kita memiliki tujuan yang sangat tinggi, setinggi, senilai dengan pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Itu sebabnya Dia mengorbankan nyawa anaknya buat kita. Karena kita sangat berharga baginya. Oleh sebab itu saudaraku, Dia menetapkan kita untuk menjadi satu gambar dengan anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Dia sebagai pemilik, Dia pasti memfasilitasi segala yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Dia menetapkan kita, saudara. Dari sisi yang kedua, untuk memahami kepemilikan Tuhan atas kita, saudaraku. Dari sisi kita yang dimiliki, semua orang yang percaya, yang dibutuhkan adalah dari pihak kita. Setelah kita mengetahui Dia adalah pencipta yang menciptakan kita, Dia yang terkuat, Dia yang maha kuasa, yang maha baik. Dia punya tujuan yang terbaik, termulia, terindah. Maka dari sisi kita sebagai yang dimiliki, maka hendaknya kita percaya penuh kepada Tuhan. Percaya penuh seperti anak kecil ketika anak kita masih di bawah umur, di bawah asuhan kita. Dia tidak pernah meragukan akan kasih orang tuanya. Dia percaya penuh. Dia percaya penuh. Dia tidak pernah mempertanyakan adakah makanan buat hari besok. Ketika kita masih di bawah umur, saudaraku. Pokoknya kita percaya penuh akan orang tua kita. Dia pasti memberi makan kepada kita. Padahal orang tua bisa saja tidak punya uang untuk beli makanan. Tapi anak itu tetap percaya penuh. Tetapi dengan Tuhan Allah kita, pemilik yang tidak pernah kekurangan, yang serba maha bisa dan berkelimpahan dengan kebaikan dan kemurahannya. Tentu adalah sebuah hal yang sangat tepat kita menaruh sepenuhnya kepercayaan kita kepada Tuhan yang memiliki kita. Kepada Tuhan yang memiliki kita, Sang Pemilik atas kita. Atas kasih sayang yang sangat besar yang tadi saya sudah katakan di awal. Terbukti ketika Dia mengorbankan Kristus bagi kita. Begitu berharganya, begitu bernilainya kita sampai Dia mengorbankan yang paling bernilai yang Dia kasih. Itu anaknya yang tunggal. Jadi saudaraku, sebagai sisi kelompok atau pihak yang dimiliki oleh Allah, milikilah kepercayaan penuh kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus yang memiliki kita dengan kasih sayang dan kebaikan yang tertinggi dan yang terbaik bagi kita. Ketika kita hidup dalam kesadaran ini, saudaraku, di poin kedua ini dari sisi kita secara manusia, saudara, maka kita tidak akan mencari harga diri kita di luar dari pengakuan Sang Pemilik kita. Kita tidak akan mencari kepuasan kita di luar dari diri Tuhan itu sendiri, saudaraku. Sebab diketahui dengan pasti tidak pernah ada kepuasan sejati di luar dari kepemilikan Sang Pemilik yang memiliki hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita sadari yuk bahwa ketika kita dimiliki oleh Tuhan semesta alam yang serba maha bisa, yang mengasihi kita dengan kasih yang tak berkesudahan, mengasihi kita dengan bukti mengorbankan Kristus bagi kita. Milikilah hati yang segenap hati mempercaya penuh atas kepemilikan Allah atas kita. Bahkan melebihi anak kecil atau anak di bawah asuhan orang tuanya mempercayai orang tuanya. Lalu yang kedua, saudaraku, dari sisi kita sebagai orang yang dimiliki oleh Tuhan Allah, marilah kita selalu terhubung kepada pemilik kita. Dia bukan penguasa yang lalim lalu mengekang kita,
Tidak, dia punya keinginan yang tertinggi untuk membuat kita bahagia di dalam menggenapi dia menciptakan kita, menggenapi dia memiliki kita. Jangan pernah meragukan Tuhan, saudaraku. Jangan biarkan jiwa kita yang mau dipengaruhi oleh dunia untuk mencoba mencari kepuasan hidup, kesenangan hidup di luar dari kepemilikan Tuhan atas kita. Tidak pernah ada kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, kepuasan yang sejati di luar daripada penguasaan Tuhan ke atas kita sebagai miliknya. Tidak ada, saudaraku dikasih Tuhan. Lalu poin yang ketiga, dari sisi kita sebagai orang yang dimiliki Tuhan. Mari kita mencari tahu apa yang diinginkan oleh Sang Pemilik kita dan menggenapinya. Dengan mempelajari firman-Nya, Dia menebus kita. Mari cari tahu apa yang diinginkan. Dia inginkan supaya kita menjadi agen-agennya yang mempromosikan akan kasih-Nya kepada manusia-manusia lain yang belum kembali kepada Dia sebagai pemilik. Ketika kita mengambil andil di dalam program penyelamatan jiwa-jiwa lain di mana Bapa ingin supaya manusia semua kembali kepada Dia sebagai pemilik. Ketika kita memberi diri kita mengambil bagian di dalam rencana ini, saudaraku, maka kepemilikan Allah atas kita akan semakin membuat kita cemerlang. Karena kita menjadi saluran kasih daripada Dia untuk membawa pulang saudara kita yang belum kembali kepada Tuhan. Membawa mereka menggunakan anugerahnya dan menggenapi kehendak-Nya seperti kita dibawa kepadanya, menjadi miliknya, menggenapi kehendak-Nya. Dan yang terakhir saudaraku dikasih Tuhan, dari kebenaran ini memahami bahwa kita dimiliki Tuhan. Ketika kita hidup dalam kesadaran dimiliki oleh Tuhan, maka saudaraku secara pribadi jiwa kita akan mendapat ketenangan dan kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan benar. Dengan benar. Sadari ini saudaraku. Banyak orang tidak membangun dirinya, jiwanya dengan sebuah kesadaran bahwa dia dimiliki Tuhan. Maka dia tidak akan mendapat kekuatan di dalam jiwanya untuk menjalani hidup yang benar. Dia akan menghalalkan segala cara demi itu memperoleh sesuatu. Dia rasa bisa memberi jaminan aman, damai dalam hidupnya. Tidak akan mungkin bisa dia peroleh. Tidak akan mungkin saudaraku. Dan yang kedua, ketika kita hidup dalam kesadaran dimiliki oleh Tuhan, maka Allah sebagai pemilik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus sebagai pemilik, beroleh hak dan jalur yang terbuka lebar untuk bekerja di dalam dan menyatakan, mewujud nyatakan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Saudaraku, Allah bukannya sekedar pemilik yang lalu membiarkan kita berjalan sendiri. Dia ingin dan rindu terlibat penuh di dalam diri kita. Mencapai yang terbaik dalam hidup ini. Menggenapi kehendak-Nya. Sebab untuk itulah tujuan Dia menciptakan kita. Dia menebus kita menjadi milik kita. Orang yang hidup dalam kepemilikan Tuhan adalah orang yang tidak tergoyahkan oleh tantangan apapun. Dia akan memiliki hidup yang excellent. Mencapai kemuliaan apa yang sudah Tuhan siapkan baginya. Hidup dalam kesadaran dimiliki oleh Tuhan. Maka kemenangan akan menjadi milik setiap kita yang tidak bisa direbut dari tangan kita. Karena Tuhan yang telah memberikannya kepada kita. Amin. Mari Bapak Saudaraku, kita bersatu dalam doa dan mempersiapkan diri menerima roti dan cawan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bangga dan kami bahagia menjadi milik-Mu. Milik kesayangan-Mu yang Kau beli. Tidak hanya sekedar Kau menciptakan kami, Kau beli kami, tebus kami dalam Kristus Yesus. Engkau mendanani kami sebagai milik kepunyaan-Mu. Sehingga nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan. Di dalamnya keamanan, kebahagiaan kami yang paling tinggi. Terima kasih Roh Kudus. Menolong setiap kami hidup dalam kesadaran ini.
Sehingga kami hidup di dalam perlindungan, dalam pemeliharaan, dalam tuntunan yang tidak pernah terlepas lagi. Dalam menggenapi tujuan Tuhan memiliki kami, menciptakan kami dalam Kristus. Terima kasih. Tuhan sekarang pimpin kami dalam perjamuan kudus ini. Sehingga ketika kami makan roti dan anggur ini kami sungguh kuat mengingatkan karya-Mu. Tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, darah-Mu ditumpahkan karena kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang sedang memerintah selamanya atas semua ciptaan. Mulia, mulia Bapak Ibu Saudaraku, distribusikan roti dan anggur yang sudah disiapkan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, 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 mulia bagi Tuhan Yesus, bagi Tuhan Yesus, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang sedang memerintah selamanya atas semua ciptaan. Mari kita angkat roti dan anggur di atas kepala kita. Bapa di surga, di tangan kami masing-masing ada roti dan anggur yang menuju kepada tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dipecahkan, ditumpahkan karena kami. Olehnya kuduskanlah roti dan anggur ini. Berkati sehingga ketika kami makan dan minum, anugerah-Mu semakin limpah bekerja dalam kami, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Olehnya turunlah berkat anugerah yang limpah dari Bapa dalam kuasa Roh Kudus atas roti dan anggur ini, menjadi alat anugerah di tangan-Mu untuk memberkati kami semua. Amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, sebelum kita makan dan minum roti dan anggur ini, mari bersama dengan saya mengucapkan pengakuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan. Untuk penebusan, pengampunan dosa-dosa saya. Saya percaya oleh korban Yesus, manusia lama saya telah disalibkan. Kuasa dosa telah dihancurkan. Aku percaya oleh korban Yesus, aku telah menerima hidup kekal, hidup kebangkitan Kristus untuk mengabdi, melayani Allah selama-lamanya. Aku percaya oleh korban Yesus, aku telah diberkati dengan segala berkat yang berkelimpahan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, angkat roti di atas kepala kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan sudah dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan, diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan karena kita. Mari makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di atas kepala kita, saudaraku dikasih Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita meminumnya, kita mengingat akan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan karena kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang memiliki kami kembali menjadi kekasih-Mu, menjadi kesayangan-Mu, yang didandani, yang dididik, dibentuk untuk sempurna dalam kasih sayang-Mu. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Sekarang Tuhan ulurkan tangan-Mu dan berkatilah umat-Mu. Para kekasih Kristus, jika di antara Bapak Saudara yang kurang sehat, taruh tangan kanan di bagian yang sakit dan terimalah kesembuhan. Terimalah warisan kesehatan yang diwariskan kepadamu dalam Kristus. Bapak, terima kasih untuk kasih-Mu yang sangat besar atas kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua sakit penyakit, virus, bakteri yang liar yang tidak membawa keuntungan kami taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadilah sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ulurkan tangan-Mu dan berkat-Mu atas kami semua. Para permata hati Tuhan, manusia yang perkasa, terimalah berkat. Turunlah anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang tiada berkesudahan memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin. Sungguh Roh-Mu dikuatkan, Amin. jiwamu disegarkan, Amin. ditenangkan hatimu, Amin. disehatkan, dimaksimalkan seluruh tubuh fisikmu menjadi bait roh Allah. Amin. Untuk menggenapi kehendaknya. Amin. Diberkatilah rumah tanggamu, Amin. diberkati pekerjaan buat Amin. tangan, diberkati studimu, Amin. kemanapun kau melangkah, Engkaulah saksi Tuhan sebagai pemilik atas hidupmu. Amin. Saya nyatakan berkat bisa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Para kekasih Kristus, tetap hidup dalam kesadaran bahwa kita sudah memiliki Tuhan yang memiliki kita. Tuhan yang terbaik.
yang memelihara, mensupport, mendanai kita sampai kita masuk kepada kesempurnaan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.